What's up fellas, how's you doing? Welcome back to Mr. Simon's channel. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aljabar dan basic operations. Oke, kita sudah bahas dengan tuntas, bahas dengan detail tentang basic operations seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita juga sudah bahas tentang unsur-unsur dalam aljabar, struktur-strukturnya dan suku-sukunya, yaitu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Dan kita juga sudah bahas dengan tuntas tentang operasi hitung dalam aljabar, oke, atau penerapan operasi hitung tersebut dalam aljabar. Nah, maka dari itu ini waktunya bagi kita untuk mereview materi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang aljabar, oke. So jadi kita di sini akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang ada di internet, oke, yang sudah Mr. Research dan Mr. cari soal-soalnya di internet. Nanti akan Mr. tampilkan soalnya di layar kalian. Dan kalau kalian mau ikut menjawab juga, silahkan di pause videonya dan silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Mr. mau lihat seberapa dalam pemahaman kalian, oke? Don't worry about right or wrong, gak usah peduli tentang salah atau benarnya. Yang penting kalian paham, oke? So, no cheating, tidak boleh curang. Nanti kalian kerjakan dulu, kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kalau sudah sampai selesai, kalian kirim komennya. Nanti Mister mau lihat seberapa banyak dari kalian yang menguasai semua materinya, oke? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Oke, nanti soalnya sekali lagi Mister tampilkan di sini. Di sini ada soal pertama, X ditambah 3 sama dengan 8. Oke, kita masih mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Kita mulai dari yang simple-simple dulu. X ditambah 3 sama dengan 8. Bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, ini adalah bilangan positif atau penjumlahan. Maka kita cancel dengan pengurangan. Very good. So, X ditambah 3 dikurangi 3. Good job. Oke, dikurangi 3 dengan bilangannya sendiri atau dirinya sendiri. Sama dengan 8 dikurangi 3 juga, karena di sini dikurangi 3. So, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 0 tambah X sama dengan X. Sama dengan 8 dikurangi 3 adalah 5. Oke? Gimana? Kalian benar nggak untuk soal nomor 1? Oke? Very good. Selanjutnya kita akan mulai dari soal nomor 2. Oke? Soal nomor 2 kita akan coba mengerjakan soal pembagian. Oke? Nah, silakan Mister tulis di sebelah sini aja ya supaya kelihatan. Nah, silakan kalian pause sekali lagi videonya. Soalnya sudah ada di sebelah sini. Jadi soalnya adalah Y per 4 sama dengan negatif 7. Oke, nah ini mulai masuk ke bilangan negatif positif. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang soal ini, Mister mau kasih kalian sedikit fun fact. Oke, Mister hapus terlebih dahulu yang bagian sini. Oke, jadi kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan positif dan negatif, oke? Lebih detailnya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, yaitu tentang number system, oke? Nah, simpelnya ada 2 kategori bilangan, yaitu positif, bilangan positif, dan bilangan negatif, oke? Nah, penjumlahan dan pengurangan itu seperti yang Mister katakan beberapa kali, bukan hanya sekedar operasi hitung biasa, tapi bisa juga menjadi karakter dari sebuah bilangan. Apakah karakternya positif atau negatif? Oke. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Kalau ada bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Kalau bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya juga positif. Oke, bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kalau bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, nah jadi maksudnya apa? Kita coba contohkan ke dalam bentuk bilangan, oke? Misalnya, positif 4 dikali positif 2 sama dengan positif 8. Negatif 4
dikali negatif 2 sama dengan positif 8. Kenapa harus ada dalam kurung, Mister? Karena ada dua operasi hitung di sini, pengurangan dan perkalian. Kalau kalian tulis dalam kalkulator pun itu tidak bisa. Jadi kalau kalian sudah tulis perkalian, kalau kalian tulis kurang, dia operasi hitungnya akan berubah jadi pengurangan. Oke, makanya harus pakai dalam kurung. Oke, formatnya. Nah, selanjutnya adalah bilangan negatif 4 dikali positif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Oke, positif 4 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Oke, nah jadi kalau dalam bentuk angka seperti ini, nah ini operasi hitung ini itu juga berlaku untuk pembagian. Oke, sama persis. Maka 4 dibagi 2 sama dengan positif 2. Negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan positif 2. Negatif 4 dibagi positif 2 sama dengan negatif 2. Positif 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Oke, jadi baik perkalian dan pembagian caranya sama persis, hasilnya akan sama persis. Oke, jadi tidak ada perubahan peraturan. Oke, nah berhubung di sini adalah pembagian, kita akan coba kerjakan. Kalau kalian mau catat, silahkan dicatat terlebih dahulu, di pause videonya. Kita akan bahas soalnya sekarang. Oke, kita kembali ke soal. Y dibagi 4 sama dengan negatif 7. Kita coba lihat di sini. Oke, 4 ini adalah positif. Oke, maka Y-nya itu harus negatif. Kenapa harus negatif? Karena 7 ini merupakan bilangan negatif. Oke, karena kalau seperti yang kita lihat di sini, negatif harus dibagi positif supaya hasilnya tetap negatif. Oke, maka kalau kita cari seperti yang kita sempat bahas kemarin, karena ini pembagian, maka kita cancel dengan perkalian. So, Y per 4 dikali 4, oke, dikali bilangan yang sama dengan negatif 7 dikali 4. Oke, nah 4 dibagi 4 hasilnya habis, sisa Y sama dengan negatif 7 dikali 4, negatif dikali positif sama dengan negatif 28. Maka hasil dari Y-nya adalah negatif 28. Oke, silahkan kalian catat terlebih dahulu soalnya. Oke, kalau kalian mau mencatat silahkan di pause dulu. Dan sejauh ini kira-kira sudah berapa soal yang kalian benar? Oke, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Berapa soal yang kalian benar, berapa soal yang kalian salah. Oke, next kita akan lanjut lagi ke soal one step equation yang terakhir. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke multiple step. Oke, kali ini kita kerjakan yang terakhir, yaitu tentang pengurangan. K dikurangi 12 sama dengan 1. Oke, ini sebenarnya gampang ya, cukup mudah. Mungkin tanpa perlu caranya pun kalian sudah tahu jawabannya. Tapi ingat, karena ini matematika dan aljabar, kita harus pakai cara. Oke, nah K dikurangi 12 sama dengan 1. Karena ini pengurangan, maka kita harus cancel dengan penjumlahan. Very good. So, K dikurangi 12 ditambah 12 sama dengan 1 ditambah 12. Negatif 12 ditambah 12 sama dengan 0, habis. Sisa K sama dengan 1 ditambah 12 sama dengan 13. Berarti K-nya adalah 13. Oke, so far untuk one step equation, apakah kalian benar semua? Coba tulis di kolom komentar siapa yang benar semua, siapa yang salah satu, siapa yang salah semua. Oke, it's okay. Kalian bisa coba ditonton ulang lagi video-video Mister, dipahami lagi tentang soal-soal aljabar. Oke, nah selanjutnya kita akan lanjut ke multiple step. Oke, kita lanjut ke multiple step equation. Nah, multiple step equation ini merupakan cara yang sama. Oke, jadi sebenarnya caranya sama, hanya saja multiple step ini ada dua variabel. Oke, kalau tadi one step equation itu hanya ada satu variabel, maka multiple step itu ada dua variabel. That's why kita sebut multiple step. Tidak hanya dua, biasanya lebih dari dua. Oke, intinya lebih dari satu variabelnya. Oke, nah
sebenarnya cara menghitungnya itu sama persis atau cara mencarinya. Hanya saja memang step-stepnya itu lebih banyak. Oke, biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya di sekolah, catatan dan latihan, one step equation, mudah sekali. Giliran waktu ulangan itu ada 2 step, oke, atau multiple step. Variabelnya ada 2. Sebenarnya cara mengerjakannya sama persis, oke. Kita langsung mulai ke soal nomor 1, oke. Soal nomor 1 di sini kita ada 8 dikali G ditambah 1, oke, ditambah 6 sama dengan negatif 5G dikurangi 12. Oke. Nah, seperti ini. Sekali lagi, kalau kalian mau uji nyali. Kalau kalian mau menguji pemahaman kalian, kalian bisa pause videonya dan kalian selesaikan terlebih dahulu. Ditulis di kolom komentar di bawah apakah kalian benar atau salah. Sekali lagi, clue-nya adalah caranya sama, fellas. Oke. Jadi kalau kalian mau coba silahkan. Alright. Pertama, sebelum kita mengerjakan ini, kita harus tahu dulu ada yang namanya distributive property. Oke, distributive property itu merupakan cara lain untuk menyelesaikan perkalian dan penjumlahan. Kalian masih ingat rumus luas persegi panjang? Oke, rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali sisi. Oke, bukan luas, keliling. Rumus keliling persegi panjang, yaitu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, dalam rumus tersebut kita sebenarnya bisa menyelesaikan dengan distributive property. Oke, contohnya seperti ini. 2 dikali, misalnya panjangnya 6, lebarnya 8. Oke, seperti ini kan rumusnya. Keliling, sekali lagi ya, bukan luas, keliling persegi panjang. 2 dikali 6 ditambah 8, panjang tambah lebar. Nah, kalau kita menyelesaikan dengan cara biasa, itu sebenarnya bisa. Kita jumlahkan ini dulu. 2 dikali 6 tambah 8 sama dengan 14. 2 dikali 14 sama dengan 28. Oke. Nah, kalau menggunakan cara distributive property, maka kita tidak menggunakan cara ini. Distributive property itu artinya perkalian pelangi atau perkalian rimbu. Mister tulis di sini supaya terlihat. 2 dikali 6 ditambah 8. Kita menggunakan angka yang sama, operasi itu yang sama, namun caranya berbeda. Kita lihat apakah hasilnya sama atau berbeda. 2 dikali 6 sama dengan 12. 2 dikali 8, oke, ini dikali ya. 2 dikali 8 sama dengan 16. Oke, 12 ditambah 16 sama dengan 28. Oke. Nah, hasilnya sama. Oke, caranya berbeda, hasilnya sama. Nah, distributive property kita harus ingat dan harus kita catat. Mungkin Mister akan bahas lebih banyak lagi karena tidak hanya distributive property, ada banyak sekali, ada komutatif, ada identitas dan seterusnya. Ada banyak sekali tentang property. Namun dalam aljabar ini salah satu yang paling penting. Oke, yang paling penting harus kalian catat, harus kalian ingat. Oke, basicnya sama persis. Tidak mungkin kalian nggak bisa penjumlahan biasa kan? Jadi basicnya sama persis seperti penjumlahan biasa, namun dia stepnya beda. Oke, nah kalian harus catat, harus dipelajari. Nah, sekarang kita coba terapkan dalam operasi hitung aljabar. Oke, ada alasan kenapa kalian hanya bisa menggunakan distributive property untuk menyelesaikan soal ini. Pertama, sebelum kita mencari G-nya, kita harus selesaikan dulu ini, operasi hitung ini. Oke, karena ini artinya dikali, 8 dikali G tambah 1. Nah, ingat yang kemarin Mister sudah bahas tentang operasi hitung aljabar. Penjumlahan aljabar tidak bisa dilakukan untuk 2 suku yang berbeda. Oke, masih kalian ingat videonya? Kalau kalian lupa silahkan ditonton lagi videonya supaya kalian ingat. Penjumlahan dan pengurangan itu tidak bisa dilakukan dengan 2 suku yang berbeda. G ini merupakan variabel, kita tidak tahu nilainya berapa. Sedangkan 1 ini merupakan konstanta. Nah, konstanta dan variabel tentu saja tidak bisa digabungkan.
maka kita harus pakai distributive property, yaitu menggunakan perkalian. Karena seperti yang kita sudah bahas kemarin, perkalian baru bisa dilakukan untuk dua suku yang berbeda, oke? Baik sukunya sama maupun berbeda, perkalian dapat dilakukan. Nah, kita pakai rumus distributive property tadi. 8 dikali 1G, oke, ingat, kalau hanya ada variabel tanpa koefisien, itu artinya jumlahnya adalah 1. 8 dikali 1G sama dengan 8G. Oke, 8 dikali positif 1 sama dengan positif 8. Oke, ditambah 6 sama dengan negatif 5G dikurangi 12. Oke. Nah, sampai sini, kalau sudah sampai sini, itu stepnya sudah benar, oke? Kalian silahkan periksa kembali rumus kalian, perhitungan kalian, apakah sudah benar sampai sini. Kalau sudah sampai sini, artinya step kalian sudah benar. Oke, ini step pertama. Dalam kurungnya sudah hilang, harus kita hilangkan. Ingat, kalau ada dalam kurungnya harus kita buka dulu. Ibarat kalau kita mau tahu isi dari kotak, ya, sebuah kotak, atau kita biasanya menerima paket, kalau kita mau tahu isinya apa, kita harus buka dulu kan. Khususnya kalau kita belum tahu isinya apa, kita harus buka dulu, ya kan. Nah, sama, kalau ada dalam kurung, kita harus buka dulu dalam kurungnya. Dalam kurungnya harus hilang dulu. Kalau sudah hilang dan bentuknya seperti ini, 8G ditambah 8 ditambah 6 sama dengan negatif 5G dikurangi 12. Step selanjutnya adalah variabel harus bertemu dengan variabel. Artinya negatif 5G ini harus berpindah ke kiri. Oke, wajib berpindah ke kiri. Kenapa harus pindah ke kiri? Supaya dia jadi satu dengan variabelnya. Karena kalau kalian perhatikan, sekarang operasi hitungnya adalah penjumlahan semua. 8G ditambah 8 ditambah 6 sama dengan negatif 5G dikurangi 12. Kita tidak bisa menyelesaikan operasi hitung ini. Kenapa? Karena sukunya berbeda semua. Kecuali 8 dan 6 ya, ini bisa kalian gabungkan, nanti kita bahas. Tapi intinya, variabel harus ketemu dengan variabel yang sama, supaya bisa digabungkan. Caranya gimana, Mister? Bisa tulis sebelah sini ya, supaya kalian bisa lihat. 5G ini harus kita eliminasi. Kita lihat, negatif, bilangan negatif 5G harus kita eliminasi dengan penjumlahan. Maka, cara kerjanya adalah negatif 5G ditambah 5G. Aduh, gak cukup apanya. Mungkin Mister tulis di bawah sini, kalian masih bisa lihat ya. Oke, Mister Profesor lagi tulis ya di sini ya. Kita tulis di sini sama dengan negatif 5G. Oke, kita eliminasi dengan angka yang sama ditambah 5G. Oke, ingat variabelnya harus ikut, bukan cuma ditambah 5, tapi ditambah 5G. Nanti ada alasannya. Dikurangi 12. Alasan kenapa harus ditambah 5G, bukan hanya ditambah 5, adalah karena kita mau memindahkan 5G-nya ke sini. Maka, karena di sini kita tambah dengan 5G, yang sebelah sini kita harus adil. 8G ditambah 5G ditambah 8 ditambah 6. Kalau sudah sampai sini, sekali lagi selamat, maka perhitungan kalian sudah benar. Oke? Nah, mungkin Mister akan tulis di atas ini lagi stepnya supaya bisa terlihat. Mister hapus soalnya ya. Kalian sudah catat soalnya kan pastinya. Oke. Atau ini Mister pindahkan ke atas deh. Jadi 8G ditambah 5G ditambah 8 ditambah 6 sama dengan negatif 5G ditambah 5G dikurangi 12. Oke, nah soalnya sudah berpindah ke atas. Sekarang kita lanjutkan, oke? Nah sekarang kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menggabungkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Oke, 8 ditambah 5, 8G ditambah 5G, yaitu 13G ditambah 8 tambah 6 sama dengan 14. Oke, sama dengan negatif 5G ditambah 5G sama dengan 0. 0 dikurangi 12 sama dengan negatif 12.
Oke. Nah, kalau sudah sampai sini, ini merupakan one step equation, sudah selesai. Oke, maksudnya sudah selesai tuh stepnya. Oke, walaupun kita masih harus cari G-nya ya, cuma sudah jadi one step. Kalau tadi kan variabelnya pindah nih, 8G di sini, 5G di sini, belum bisa diselesaikan. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka ini sudah menjadi one step equation. Tinggal kita selesaikan saja, tinggal kita eksekusi saja. Kalau sudah seperti ini, mudah sekali eksekusinya. 13G ditambah 14 sama dengan negatif 12. Artinya, kita harus eliminasi 14 ya. 13G ditambah 14 karena positif, maka kita cancel dengan negatif atau minus 14. Oke, pengurangan. Sama dengan negatif 12, karena ini dikurang 14, maka ini juga harus dikurang 14. 14 dikurangi 14 sama dengan 0, 13G ditambah 0 sama dengan 13G sama dengan negatif 12 bergabung dengan negatif 14 sama dengan negatif 26. Nah, kalau sudah seperti ini gampang sekali. 13G sama dengan negatif 26, maka karena ini merupakan perkalian, kita harus cancel dengan pembagian. 13G dibagi 13 sama dengan negatif 26 dibagi 13. 13G dibagi 13 sama dengan 1G atau G sama dengan negatif 26 dibagi 13 adalah negatif 2. Artinya G-nya adalah negatif 2. Oke? Very good. Nah, siapa nih yang benar nih untuk soal yang satu ini? Wah, ini soal yang cukup challenging ya dibandingkan soal-soal kita sebelumnya, karena ada 2 variabel, 2 step yang harus kita selesaikan. Oke? Nah, kalau kalian yang benar silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Luar biasa sekali. Once again, no cheating ya, nggak boleh curang. Nah, buat kalian yang masih salah, it's okay, silahkan diulang-ulang lagi aja videonya, nggak masalah. Oke, itu enaknya belajar dari YouTube ya. Kalau kita masih belum paham, kita bisa ulang lagi sampai kita bisa paham. Oke. Nah, terakhir ini ada satu soal terakhir, soal tentang multi-step equation juga. Ini salah satu soal yang paling challenging. Oke. Kita lihat ada berapa banyak dari kalian yang bisa mengerjakan soal ini. Oke. 3K ditambah 4, oke, per 7 dikurangi K dikurangi 1 per 3. Oke, sama dengan 1, sama dengan 1. Nah, variabelnya itu berada di tempat yang sama, yaitu berada di sebelah kiri. Oke, di sebelah kanan tidak ada variabel. Maka pastinya harusnya operasi hitung ini menjadi mudah, harusnya, ya kan? Nah, tapi sekarang kita coba, oke? Kita coba untuk menyelesaikan ini. Sekali lagi, buat kalian yang mau ujinya nih, uji coba, silahkan di pause videonya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu dan dijawab di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang mari kita selesaikan. Pertama-tama, oke, basic peraturan dalam pecahan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut dalam materi pecahan. Oke, kali ini kita bahas singkatnya saja. Yang harus kita ketahui dan pahami adalah pengurangan dan penjumlahan dalam pecahan hanya bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Oke, jika penyebutnya sama, maka kita bisa kerjakan pengurangan atau penjumlahan pecahan ini. Oke. Nah, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK-nya, oke? KPK dari 3 dan 7. Oke, untuk mencari KPK itu sangat simpel sekali. Kita tulis dulu 7 dan 3. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Oke? Kita cari kelipatan 7. 7 dikali 1, 7. Dikali 2, 14. Dikali 3, 21. Dikali 4, 28. Dan seterusnya. Oke? Nah, sama juga yang 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kali 2, 6. Kali 3, 9. Kali 4, 12. Kali 5, 15. Kali 6, 18.
kali 7 21 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, apakah ada angka yang sama dari 7 dan 3? Yes, 21. Angkanya sama. Maka 21 adalah KPK dari 7 dan 3. Maka sekarang kita tinggal hitung saja. Yang 7 kita hitung 1, 2, 3. Artinya semua bilangan ini harus dikali 3. Oke. Nah sekarang yang 3 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang ini kita harus kali dengan, Mister tulis di sini, kali dengan 7. Oke. Sorry. Kali dengan 7. Berarti di sini kali 7. Oke. Loh Mister, artinya 7-nya negatif. Yes, 7-nya negatif. Kenapa? Karena sebelum 7 ada operasi hitung pengurangan. Oke, maka 7-nya adalah bilangan negatif. Harus kalian catat, semua bilangan di sebelah kanan ini itu merupakan bilangan negatif karena angkanya muncul setelah simbol kurang. Maka K ini negatif, 1 of course sudah pasti negatif, 3 juga negatif. Maka dari itu, kalau sudah masuk ke tahap ini, maka kita bisa tinggal kalikan saja semuanya. Oke. Tinggal dikalikan. 3 dikali 3 dikali 3K sama dengan 9K, ditambah 3 dikali positif 4 adalah positif 12 per 21. 7 dikali 3 ya, 21. Oke. Negatif 7 dikali K sama dengan negatif K, negatif 7K, karena negatif 7 dikali K. Oke. Negatif 7 dikali negatif 1 sama dengan positif 7 per 3 dikali 7 sama dengan 21. Oke, sama dengan 1. Nah, kalau sudah sampai sini, kedua bilangan ini harus dikali 21. Kenapa harus dikali 21, Mister? Kita mau eliminasi 21 yang di bawah ini. Kita hilangkan. Maka kita kerjakan di sebelah sini. Oke. 21 dikali 9K tambah 12 per 21. Oke, dikurangi 21 dikali 7K tambah 7 per 21. Oke. Nah, sama dengannya bisa tulis di sini ya. Sama dengan 1 dikali 21. Oke. Ingat, kenapa ini dikali 21? Karena semua bilangan ini dikali 21. Maka kita harus lakukan hal yang sama supaya adil. Oke. Maka tinggal kita coret 21 dengan 21. Habis. Maka sisanya adalah, Mister akan tulis di sebelah kanan. Sisanya itu adalah 9K ditambah 12 dikurangi 7K ditambah 7 sama dengan 21. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita gabungkan variabel dengan variabel. Oke, mudah sekali. 9K negatif 7, karena ini negatif, kita bawa ke sini. Negatif 7K. Oke, positif 12 ditambah 7 sama dengan 21. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan operasi hitung seperti biasa. 9K dikurangi 7K. 9 dikurangi 7 sama dengan 2K. Oke, ditambah 12 ditambah 7 sama dengan 19 sama dengan 21. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kurangkan saja 19-nya, kita eliminasi, kita bawa ke sini. 2K ditambah 19 dikurangi 19 sama dengan 21 dikurangi 19. Oke, 19 dikurangi 19 sama dengan habis, sisa 2K sama dengan 21 dikurangi 19 adalah 2. Oke. Nah, 2K sama dengan 2, maka kita tulis di sini karena sedikit ya.
2K dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2K itu artinya 2 dikali K, yang dimana perkalian kita cancel dengan pembagian. 2K dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena bilangan yang di kiri juga dibagi 2. 2K dibagi 2 sama dengan 1K, atau K sama dengan 1. Artinya K-nya adalah 1. Oke, wow, panjang sekali. Siapa yang benar nih kalian untuk soal yang satu ini? Oh, kalau ada yang benar itu luar biasa sekali ya. Silahkan komen di bawah. Sekali lagi, nggak boleh curang. Kalau kalian yang benar-benar pure murni menyelesaikan soal yang ini, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Oke. Oke, ya, sepertinya sampai sini dulu math review kita pada hari ini. Ada berapa jumlah benar kalian, berapa jumlah salah kalian. Kalaupun ada yang salah semua, tidak masalah, oke? Silahkan ditonton lagi videonya, dipelajari lagi. Nanti kita akan adakan math review lagi, supaya bisa mereview semua materi-materi yang kita sudah sempat bahas, oke? Nah, buat yang benar semua, nggak boleh sombong, oke? Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan selamat, artinya kalian sudah memahami semua materi tentang aljabar, oke? Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar aljabar, seputar operasi hitung aljabar, pertanyaan apapun yang masih kalian belum paham atau belum sempat kita bahas di video, silahkan ditanyakan, silahkan tuliskan contoh soalnya di kolom komentar di bawah. Atau kalau kalian mau berdiskusi lebih lanjut tentang materi yang kita bahas, silahkan chat WA admin Mister, ada di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian mau ebook tentang operasi hitung aljabar lengkap, silahkan kalian download di link yang sudah Mister sediakan di deskripsi di bawah. Oke? So yeah, thank you so much guys. Jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman kalian kalau kalian terbantu dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan aja lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi terbaru setiap kali Mister upload video. Oke? So yeah, thank you so much guys for watching, and we'll see you guys again on the next video. Bye fellas.